Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Jumpa kembali teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes TOEFL. Jadi kita mencoba untuk latihan tes TOEFL, mensiasati bagaimana sebenarnya rahasia untuk menjawab soal TOEFL. Pada video kali ini kita fokus pada soal listening. Seperti apa bentuknya teman-teman? Mari kita simak. Oke, kita langsung saja. Section 1, listening. The listening section of the test measure the ability to understand conversation and talk in English. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speaker you hear. Do not take a note. Jadi maksudnya di sini teman-teman, sesi ujian listening kali ini itu adalah untuk mengukur kemampuan kita memahami percakapan yang diucapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian kita disuruh menjawab soal yang diberikan berdasarkan kepada percakapan yang diucapkan. Next, listening part A. In this part, you will see short conversation between two people. Jadi pada bagian ini kita akan mendengarkan percakapan antara dua orang. Choose the best answer to each question. Kita disuruh memilih jawaban yang paling benar pada setiap pertanyaan yang diberikan atau pada setiap soal yang diberikan. Answer the question on the basis of what is stated or implied by the speakers. Kita disuruh menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan yang kita dengar. Sebelum kita mulai teman-teman, saya akan berikan trik bagaimana cara mudah untuk menjawab soal listening TOEFL seperti yang kita lihat pada video ini, di mana percakapan itu biasanya terdiri dari dua orang, satu suara perempuan, satu suara laki-laki. Kemudian ada naratornya. Nah, di narator inilah letak pertanyaan untuk setiap soal. Jadi, teman-teman, untuk mudah menjawab soal listening TOEFL yang berbentuk percakapan ini, teman-teman harus fokus kepada narator atau pertanyaan yang diucapkan. Nah, di dalam pertanyaan tersebut biasanya diucapkan kata man yang berarti laki-laki, dan bisa juga diucapkan kata woman berarti perempuan. Bisa juga kedua-duanya disebutkan, man and woman, atau man and woman diganti dengan kata speakers, artinya pembicara. Nah, ketika teman-teman mendengarkan pada narator terdengar satu kata man, berarti teman-teman harus mencari jawabannya pada suara laki-laki. Saya ulangi, ketika terdengar di dalam naratornya itu terdengar kata man, maka teman-teman harus fokus kepada suara laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ketika terdengar kata woman, maka teman-teman harus fokus pada suara perempuan, karena pada kalimat yang diucapkan oleh perempuan tersebutlah jawabannya. Jadi kuncinya adalah pada narator atau pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian teman-teman, biasanya ujian listening itu percakapannya diperdengarkan dua kali. Ya. Ketika teman-teman
mendengarkan percakapan pada kali pertama diucapkan, disitulah teman-teman mendengarkan atau fokus kepada narator, kepada pertanyaan dari soal tersebut. Nah, baru ketika diperdengarkan untuk kedua kalinya, teman-teman fokus kepada apa yang teman-teman dengar atau kata. Apakah teman-teman mendengarkan kata men di dalam naratornya? Ketika terdengar kata men, maka teman-teman fokus mendengarkan suara laki-laki. Ketika terdengar kata woman, maka teman-teman fokus kepada suara perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja mulai ke soal nomor 1. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1, teman-teman. Ini dialog atau percakapan antara woman and man, di mana yang berbicara pertama adalah woman. Nah, pada ujian listening kalimat ini tidak dituliskan, teman-teman. Pada ujian listening kalimat ini hanya diperdengarkan, termasuk naratornya. Biasanya yang ada pada lembar jawaban atau pada tampilan di screen komputer kita itu biasanya hanya pilihan jawabannya. Nah, karena ini latihan untuk ujian TOEFL, maka kita tampilkan kalimat yang diucapkan, termasuk juga naratornya. Kita mulai nomor 1. Woman, pardon me, do you know what time that this store opens? Maaf, apakah kamu tahu jam berapa toko ini buka? Itu maksudnya kalau kita artikan. I do not, but I believe that it is written on the door. Saya tidak tahu, tapi saya percaya bahwa itu akan tertulis di pintunya. Nah, sekarang anggap teman-teman tidak mengerti kalimat tersebut. Jadi, kita langsung ke naratornya, pertanyaannya. Jadi, teman-teman cukup menunggu munculnya, apakah muncul kata man atau kata woman di dalam naratornya. Jadi, what does the man imply that the woman should do? Nah, di sini muncul kata man. Berarti pada saat diperdengarkan kedua kalinya, teman-teman harus fokus pada suara laki-laki. Kenapa fokus kepada suara laki-laki? Ya, karena yang terdengar di dalam naratornya itu adalah man, laki-laki. Nah, apa yang diucapkan laki-laki? I do not, but I believe that it is written on the door. Sekarang kita intip pilihan jawabannya. Mulai dari yang A, look on the door. B, open the door. C, ask someone else. D, come back later. Nah, kita pilah-pilah, kita lihat-lihat, kita baca-baca. Di sini muncul kata door. Di pilihan jawaban juga ada kata the door. A dan B. Nah, kalau seperti ini, sepertinya kita bisa membuang jawaban C dan D, itu bisa kita buang. Tinggal kita mengkaji A dan B. Look on the door. Look artinya melihat. Ya, lihat di pintu. Open the door, buka pintu. Nah, open the door berarti kita disuruh langsung membuka. Padahal wanita itu di dalam percakapan di atas itu menanyakan jam berapa bukanya, tapi open the door. Nah, naratornya, what does the man imply that the woman should do? Apa yang disarankan laki-laki itu agar wanita itu lakukan? Apa yang semestinya atau apa yang hendaknya dilakukan wanita itu menurut laki-laki tersebut? Ya. Karena di sini written on the door, written ya biasanya tertulis di pintu. Ya, saya percaya mungkin ada tulisan di pintu menandakan jam berapa bukanya. Nah, berarti kalau ingin melihat ada tulisan di pintu, berarti kita harus look
on the door. Kita akan melihat di pintu tersebut. Maka untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A. Karena kita dapatkan on the door. Itu dari suara yang diucapkan laki-laki. Kita lanjutkan ke nomor 2. Pembicara pertama, woman. Pembicara keduanya, man. Kemudian naratornya, kita baca naratornya, what does the man imply? Nah, sebenarnya bukan kita baca, kalau di dalam sesi ujian yang sesungguhnya adalah kita dengarkan. Maka terdengar kata man. Maka pada saat kita mendengarkan kedua kalinya, maka kita konsentrasi pada suara laki-laki. Apa itu? Kalimatnya, are you sure he would like one? Apakah kamu yakin dia akan menyukai satu? Nah, di sini digantikan dengan kata he. He yang dimaksud di situ adalah Johnny yang diucapkan oleh woman. Pada kalimat yang diucapkan oleh woman itu terdapat nama orang yang namanya Johnny. Jadi maksudnya adalah untuk suara laki-laki tersebut adalah, are you sure Johnny would like one? Itu maksudnya. Nah, sekarang karena kata men yang kita dengarkan pada naratornya, kita fokus kepada kalimat atau suara dari laki-laki tersebut. Pilihan jawaban yang A, Johnny loves toy trains. Yang B, Johnny already has too many toy trains. Yang C, Johnny said he wants a toy train. Yang D, Johnny may prefer something else. Ketika kita sudah fokus kepada suara laki-laki, di sini fokus kita pada kalimat he would like one. Jadi hit di sini ada he, ada koma di atas, kemudian ada D. Ini adalah singkatan dari he would like. He would like. Kita ambil kata would like. Would like itu fungsinya untuk menyatakan preference. Kalau di dalam tata bahasa Inggris. Nah, preference would like ini bisa digantikan oleh prefer pada pilihan jawaban yang D. Nah, sehingga jawaban yang paling benar untuk yang nomor 2 adalah Johnny may prefer something else. Kita dapatkan dari suara laki-laki yang mengucapkan he would like one. Kita ambil dari kata would like. Would like itu sinonimnya sama dengan prefer pada pilihan jawaban yang D. Maka yang D lah jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pembicara pertama, man. Pembicara kedua, woman. Naratornya, what will the man probably do? Nah, berarti yang terdengar pada naratornya adalah kata man. Maka kita harus fokus kepada kalimat yang diucapkan oleh laki-laki. Atau kita fokus kepada suara laki-laki. Pada saat diperdengarkan pertama, kita dengarkan sepintas, kita tangkap naratornya, apakah kata man atau woman yang disebutkan, baru pada saat yang kedua kita cari jawabannya. Karena kita sudah tahu pada narator ada kata man, maka kita fokus kepada suara laki-laki. I need some shampoo for my hair. Nah, maka disitulah letak jawaban untuk soal nomor 3. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. A, walk out of the store. B, buy the shampoo. C, come back later. D, go to another store. Teman-teman sudah tahu kan jawabannya? Pasti yang B. Karena pada suara yang diucapkan laki-laki adalah kata sampo yang terdengar jelas. Maka jawaban yang paling benar untuk nomor 3 adalah buy the shampoo. Jadi kalau kita pahami percakapan dan narator atau pertanyaan ini, I need some shampoo for my hair. Saya butuh sampo untuk rambutku.
Kemudian dijawab oleh wanita itu, all of the shampoo is in the back of the store on the third shelf. Semua sampo ada di belakang toko di rak yang ketiga. Nah, itu maksudnya. Jadi pertanyaannya, what will the man probably do? Apa kira-kira apa kemungkinan yang laki-laki itu akan lakukan? Membeli sampo yang B. Maka yang B lah jawabannya, teman-teman. Jadi cukup mudah kalau kita sudah mengetahui triknya. Nomor 4. Nah, ini agak beda dengan nomor 1, 2, dan 3 ya, teman-teman. Jadi yang nomor 4, kita simak naratornya atau pertanyaannya. What are the speakers discussing? Nah, ini yang kita harus ketahui bagaimana lagi triknya menjawab kalau seperti ini. Karena di dalam naratornya tidak terdengar kata man, juga tidak terdengar kata woman, tapi yang terdengar adalah speakers. Speakers itu artinya pembicara. Berarti kedua-duanya, man dan woman. Nah, kalau ketemu kasus soal seperti ini, teman-teman, triknya adalah teman-teman fokus pada suara pertama dari percakapan tersebut. Nah, di sini kita lihat suara pertamanya, man, yang diucapkan laki-laki, suara laki-laki yang kita dengar. Are you going to go to the University of Texas to get your doctorate? Kata kuncinya, are you going? Ya. Kalimat kuncinya adalah are you going to go? Ini sama halnya dengan future tense. Untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sekarang kita simak pilihan jawabannya. The University of Texas, school with doctorate program, where the woman will go to school. Maka pada yang C inilah jawabannya, teman-teman. Karena ada future tense-nya di sini. Will sama dengan are you going to go to. Maka jawabannya adalah yang C, teman-teman. Sekali lagi, saya ingatkan kalau ketemu kasus seperti ini soalnya, teman-teman menemukan pada naratornya speakers, bukan men, bukan pula woman yang terdengar, tapi speakers. Nah, speakers tersebut maksudnya adalah kedua-duanya, men dan woman. Maka jawabannya ada pada kalimat paling pertama. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau kita pahami, what are the speakers discussing? Naratornya. Apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara tersebut? Atau apa yang sedang didiskusikan oleh pembicara tersebut? Siapa ya pembicara tersebut? Ya, man dan woman. Yang ada pada percakapan di atas. Atau pada percakapan yang diperdengarkan. Selanjutnya nomor 5. Naratornya yang kita dengar. What does the woman mean? Woman. Karena di dalam naratornya ada woman, maka jawabannya ada pada kalimat yang diucapkan oleh woman. Di mana? Ada di sini. Di I hear you. I hear you. I hear you ini sama halnya dengan I see. Sama juga dengan I understand. Jadi suara laki-laki, I'm really tired on studying for economic every weekends. Saya betul-betul capek pada pelajaran ekonomi setiap akhir pekan. I hear you. Saya setuju dengan kamu. Saya mengerti dengan kamu. Itu maksudnya. Nah, I hear you itu sama dengan I see you. Sama dengan she understand his point of view. Nah, maka yang C lah jawabannya. Karena I hear you sudah didengarkan apa keluhan men di atas, maka dia memahaminya. Memahami, she understand. Artinya dia memahami pendapat dia atau laki-laki tersebut. Maka jawabannya adalah yang
C. Selanjutnya nomor 6. Diperdengarkan kalimat, "Man, we are going to get ice cream. Would you like to come with us?" Woman, I'm waiting for a package to be delivered. Narator, what does the woman imply? Nah, jadi teman-teman, yang terdengar pada naratornya atau kalimat pertanyaannya adalah woman. Maka kita pada saat mendengarkan kedua kalinya nanti, kita fokus pada kalimat yang diucapkan woman atau fokus pada suara woman. Yang mana suara woman? Kalimatnya adalah I am waiting for a package to be delivered. Saya sedang menunggu paket yang dikirimkan, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. She does not eat ice cream. She has no money. Kemudian yang C, she does not like package. Kemudian yang D, she will not be going. Nah, kata kuncinya I am waiting. Saya sedang menunggu. Saya sedang menunggu. Mungkin di rumahnya. Kalau kita pilih yang A, she does not eat ice cream. Dia tidak makan es krim, sementara yang dia tunggu es krim. Tidak bisa kita jadikan jawaban. She has no money. Dia tidak punya uang, sementara dia menunggu datangnya kiriman es krim. Berarti dia bisa beli es krim. She doesn't not like package. Dia tidak suka paketnya, sementara dia menunggu. Maka yang D lah jawabannya. She will not be going. Dia tidak akan kemana-mana. Karena pada kalimat perempuan itu I am waiting for. Dia sedang menunggu. Berarti dia tidak akan ke mana-mana. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nomor berikutnya, nomor 7. Diperdengarkan suara perempuan pertama kali dengan kalimat Are you going to go to the ball game? Diperdengarkan suara laki-laki, You bet. Naratornya, What does the man mean? Kata man yang kita jumpai di sana. Maka kita akan mendapatkan jawaban untuk soal nomor 7 itu pada kalimat yang diucapkan oleh laki-laki, yaitu pada kata you bet. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. He will place a wager on the ball game. Ya, he will place a wager on the ball game. He will decide to go to the ball game. He likes to gamble. Yang D, he does not like ball game. You bet di sini itu sama halnya dengan dia menyatakan setuju. Ya, you bet itu sama dengan pasti. Ya, maka jawaban yang paling benar adalah yang B. He will definitely go to the ball game. Dia pasti akan pergi ke pertandingan atau permainan bola. Nah, sekarang kita buktikan dengan suara yang diperdengarkan, suara perempuan yang diperdengarkan. Are you going to go to the ball game? Apakah kamu akan pergi ke permainan bola tersebut? You bet. Pasti, itu maksudnya. Maka jawabannya adalah he will definitely go to the ball game. Dia pasti akan pergi ke permainan bola tersebut. Nah, itu maksudnya, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, mungkin untuk video kita kali ini kita cukupkan sampai nomor 7 dulu, karena semuanya ada 17 nomor. Nah, nomor berikutnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami
trik yang sudah kita berikan, sehingga pada video berikutnya teman-teman bisa mengikutinya dengan mudah. Kemudian buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan silakan di like, jempol ke atas, atau dislike, jempol ke bawah juga boleh, tidak apa-apa. Jikalau ada kekurangan di dalam presentasi atau penjelasan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Nah, sekiranya ini bermanfaat, silakan di subscribe, boleh juga di share, siapa tahu teman-teman yang lain juga membutuhkan. Terima kasih untuk pertemuan video kali ini. Kita lanjut pada nomor berikutnya pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.